Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jum'ah yang penuh berkah. Insyaallah. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Masya Allah. Ada Agak- kabar Mas? Agak lemes Ustaz. Habis sepedaan Ustaz. Masya Allah. Iya tadi pagi. Masya Allah. Iya, Semoga iya. badannya senantiasa sehat. Amin. Insyaallah. Selain kita mengisi badan kita dengan siraman jasmani gitu, kita olahraga, Betul. makan yang sehat, Iya. kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan imun kita. Jangan lupa untuk meningkatkan iman kita juga. Siap Ustaz. Iya. Masya Allah. Pengajian sekarang makin mudah, Nah, online di mana-mana, podcast di mana-mana. betul. Artinya dengan ada pandemi ini ada hikmahnya lah. Insyaallah Ustaz. Kita bisa ngaji kapan Insyaallah. saja, di mana saja. Iya. Karena yang tadinya offline banyak banget, sekarang jadi online banyak banget. Betul. Gitu. Jadi insya Allah makin banyak kemudahan bagi kita untuk ngaji. Insyaallah Gitu, Ustaz. ya. Amin. Masya Insyaallah. Allah. Iya, ini Ya. Ustaz. Mana lagi? Apa? Geger Geger apa lagi geger nih? Iya. Masalah Dewa Kipas Ustaz. Oh, Dewa Kipas. Dewa kipas. Antum nggak bawa kipas Iya, ini? makanya kipas pakai tangan. Oh, pakai tangan, subhanallah Ustaz. ya. Dewa kipas yang main catur itu ya. Betul Ustaz. Subhanallah. Iya. Iya. Ya, ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Terlepas dari itu Ustaz, maksudnya itu permainan caturnya itu. Betul. Itu sebetulnya permainan catur ini pada saat zaman Rasulullah SAW itu udah ada belum sih Ustaz? Iya. Permainan catur sebenarnya belum ada pada zaman Rasulullah. Nah. Itu permainan yang baru aja muncul setelah Rasulullah SAW nggak ada gitu loh. Baik. Tetapi kemudian permainan yang semisal dengan catur pernah ada pada zaman Rasul SAW. Gitu. Jadi main dadu, Mas. Oh, dadu. Iya, Kita iya. biasanya pas kecil pernah main dadu, Betul. ular tangga Ah, gitu. iya, Itu kan betul. pakai dadu. Ya. Jadi ada sebuah balok, kemudian dikasih titik gitu Titik, ya. iya, ada beberapa 1 titik, angka-angkanya, 2 dua titik, 3 iya. titik sampai 6 titik gitu. Betul. Nah, permainan itu sudah ada pada zaman Rasul SAW. Baik. Dadu pada zaman Rasulullah terkadang dipakai untuk sekedar bermain, terkadang dipakai untuk mengundi nasib, Mas. Oh. Nah, maka dari itu Rasulullah dengan tegas menegaskan bahwa man la'iba bin nardi faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang dia bermain dadu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah. Baru ada dadu, catur belum ada. Kemudian catur datang setelah itu. Nah. Maka dari itu kalau kita bahas catur, maka pembahasannya adalah pembahasan para ulama. Mereka berijtihad, Mas. Oh, tayyib. Misalnya Ibnu Qudamah mengatakan at-tahrimu fi sitronji gitu, kata Ibnu Qudamah. Naam. Sitronji itu catur, Mas. Catur. Oh, caturnya. Ya. At-tahrim fi sitronji kat-tahrim fi nardi. Bahwa keharaman pada masalah catur sebagaimana keharaman pada masalah main dadu. Oh, berarti sama Ustaz. Sama menurut sebagian ulama. Tetapi kemudian saya katakan tadi ini mahal atau tempatnya ijtihad para ulama. Karena sesungguhnya pada zaman Rasulullah belum ada catur. Jadi ulama yang datang setelahnya ketika mendapati suatu masalah yang ada di tengah mereka mencari kesamaan dengan apa yang telah datang pada zaman Rasulullah. Tayyib. Nah, Rasulullah sudah memberikan suatu isyarat bahwa sesungguhnya yang namanya dadu itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan ulama setelahnya mengatakan dan mereka mengkiaskan dadu dengan catur. Tayyib. Nah, sebagaimana juga kalau kita melihat perbandingan pendapat di antara para ulama ketika menghukumi catur itu ada yang mengatakan makruh, ini yang Ya. paling minimal. Ada yang menghukumi haram. Dan ini jumhur ulama mengatakan haram hukumnya. Tayyib. Nah, jadi hanya ada dua pendapat ini. Tidak ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya adalah mubah. Boleh, nggak ada. Nah, di antara yang mengatakan makruh adalah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi, salah satu seorang ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau menukilkan suatu hari bahwa Imam Nawawi ditanya oleh para muridnya Tayyib. terkait dengan hukum main catur. Maka pada saat itu Imam Nawawi mengatakan infawatabihi salah an waktiha. Kalau orang main catur sampai membuat dia itu melalaikan sholat. Nah, ya. Kan biasanya kalau orang main catur kan dia
beronda-ronda, Mas. Iya, misalnya Sampai sudah ada adzan, lalu kemudian lanjut. Terus. Bahkan sampai malam. Iya. Di pos ronda biasanya sampai jam 1, sampai jam 2 main catur. Iya, betul. Sampai di pos ronda dekat tempat saya itu, yang nggak jadwalnya ronda ikut ronda. Ya, ikut main catur juga akhirnya. Cari lawan main catur. Subhanallah. Cari lawan untuk main catur. Saking rajinnya ya. Bukan jadwalnya ronda, ikut ronda karena dapat teman main catur. Istrinya di rumah dianggurin, padahal dia punya kewajiban menafkahi istrinya. Betul. Besok harinya dia punya kewajiban mencari nafkah. Lah kalau tidurnya kemalaman, pasti paginya kesiangan. Ketika kerja akan lemes, kesiangan. Nah, kata Imam Nawawi, jika infawata bihi an salat an waktiha, jika dia melalaikan seorang dari salat pada waktunya, au la'iba biha an iwadin, atau dia bermain dengan menggunakan iwad atau dengan menggunakan taruhan, Mas. Jadi yuk kita taruhan nih. Iya, sering tuh kayak gitu, taruhan. Nanti kalau menang nanti nih jaminannya HP nih, Mas. Nih jangan HP saya satu itu. di HP kalau saya menang ini buat saya lah ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya dengan taruhan maka itu haram, fahuwa haram. Wa illa, tapi kalau tidak melalaikan dari waktu sholat, misalnya kita nih lagi habis podcast lalu kita main catur gitu ya. Atau kemudian kita nggak pakai taruhan, gitu, nah HP-nya tetap punya antum nih ya. Ini gelas juga tetap punya saya. Iya. Terus maka itu kata Imam Syafi'i fahuwa makruh inda Syafi'i, kata Imam Nawawi, maka hukumnya adalah makruh menurut Imam Syafi'i. Wa haramun inda ghairi, dan hukumnya adalah haram menurut pendapat yang lain. Artinya apa? Isyarat yang sangat tegas dari Imam Az-Zahabi Syafi'i. Beliau mengatakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian pendapat dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Jadi pendapat yang paling minimal adalah makruh. Nah, kita harus perhatikan kata makruh menurut ulama terdahulu itu berbeda dengan makruh yang dipahami orang zaman sekarang. Zaman sekarang makruh itu sesuatu kalau yang dilakukan maka tidak apa-apa. Dilakukan itu tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Tetapi menurut ulama terdahulu, menurut ulama yang beristihad pada zaman dulu, mereka ketika menamai suatu perbuatan dengan makruh adalah sesuatu yang sangat dibenci, yang sudah selayaknya perbuatan itu ditinggalkan. Mereka tidak berani mengucapkan haram karena mereka yakin itu salah satu bentuk adab mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan itu adalah otoritasnya Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan mereka atas suatu perkara yang belum begitu jelas hukumnya, mereka mengatakan makruh. Jadi sesungguhnya makruhnya tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang pada zaman sekarang. Bahwa makruh adalah nggak apa-apa ini dilaksanakan. Tapi kalau kita tinggalin dapat pahala, tidak. Jadi keblinger dong satu. Iya, betul. Maka dari itu, ini minimal pendapat, Mas. Pendapat yang paling ringan, tidak ada satu ulama yang terdahulu, ulama Rabbani, ulama yang betul-betul dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut diantara para hambanya adalah para ulama. Mereka mengatakan, gak ada yang mengatakan boleh, minimal mengatakan makruh. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita nggak boleh menyepelekan bermain catur seperti itu, karena pendapat paling ringan mengatakan makruh, sedangkan pendapat yang jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Mereka berdalil dengan banyak dalil, diantaranya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amli syaitan, bahwa minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, kemudian menggudi nasib dengan anak panah, itu perbuatan najis, termasuk bagian dari amali syaitan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan pertikaian di antara kalian. Maka dari sini
ulama mengharamkan yang namanya catur. Bahkan Imam Qurtubi ketika menafsirkan itu mengatakan bahwa catur hukumnya haram, kimaron au ghairu kimarin, dengan taruhan atau tanpa taruhan, nggak boleh. Karena ada sebagian ulama atau dai pada zaman sekarang yang mengatakan boleh selama nggak pakai taruhan. Tetapi ulama terdahulu dengan tegas mengatakan kimaron au ghairu kimarin, dengan atau tanpa taruhan. Maka ya ini sudah bukan pembahasan yang perlu diperdebatkan, karena para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum ini pada dua pendapat saja. Artinya apa? Kita yang datang setelah mereka, kita boleh berselisih selama perselisihan itu tidak keluar dari apa yang pernah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu. Jangan sampai ulama terdahulu mengatakan minimal hukumnya makruh, lalu kemudian kita mengatakan boleh, atau kita mengatakan dapat pahala gitu. Itu jelas suatu pendapat yang menyimpang dan melenceng dari agama kita. Maka ini sebenarnya nasihat buat kita semua bahwa sesungguhnya hidup kita hanya sebentar, Mas. Hidup kita hanya sebentar. Kita itu diibaratkan, kalau ibaratnya kuda itu di ladang pacuan kuda. Kita itu harusnya gaspol, gercep, nggak boleh kita santai-santai. Kenapa? Waktu kita terbatas. Kita sehari hanya punya 24 jam. Waktu kita terbatas, kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Waktu kita terbatas, di saat yang sama banyak kewajiban yang masih kita lalaikan, Mas. Anak kita punya kewajiban yang harus kita punya hak yang harus kita tunaikan. Istri kita, tetangga kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Banyak kewajiban yang kita lalaikan. Banyak kemaksiatan yang masih kita lakukan tiap hari. Banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan tiap hari. Di saat yang sama, waktu kita terbatas. Amal ibadah kita masih terlalu dikit. Maka dari itu, janganlah kita gunakan waktu kita itu untuk kita buang-buang begitu saja. Bermain catur, atau bermain apa saja yang melalaikan. Zaman sekarang catur kelihatannya nggak zaman, Mas. Udah. Zaman sekarang game online. Game online. Mobile Legends saya nggak tahu nama-namanya. Saya kalau beli HP, katanya kalau beli HP misalnya, Mas ini HP-nya bisa buat main game. Alah, nggak peduli main game gitu ya. Kan saya bukan pakai game gitu ya. Sekarang zamannya game online, lebih ngeri lagi. Nah, masalah game online nih, Sat. Karena terbesit nih masalah game online. Afwan ya, Sat. Kan biasanya tuh kalau di game online itu ada mungkin permainan sama lah, permainan dadu. Kan itu dadu kan kita pakai tangan, kita lempar. Betul. Nah, ini kalau kita pakai keyboard. Gitu ya. Nah, itu hukumnya gimana tuh, Sat? Sama, pastinya sama, Mas. Karena sesuatu yang melalaikan. Adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbisul Iblis, Iblis merayu manusia agar keluar dari Shiratal Mustaqim dengan berbagai cara. Dari cara paling tinggi sampai cara paling rendah. Cara paling tinggi, setan akan mengajak kita berbuat kesyirikan. Kenapa sebabnya? Kalau orang sudah masuk kesyirikan, dia mau sholat sampai jidatnya hitam, dia mau sodako sampai duitnya habis, dia mau berhaji berkali-kali sampai hanya itu kuadrat berapa gitu ya, itu nggak akan diterima. Nah, kemudian ada tahap di mana ada level paling rendah, di mana seseorang akan digoda oleh syaitan dengan perkara-perkara yang hukum dasarnya mubah. Orang megang HP itu mubah. Tetapi kalau kelamaan megang HP, scroll Instagram, scroll atas sampai bawah, mentok gitu, pindah Facebook, scroll dari atas sampai bawah, mentok, pindah WhatsApp, scroll atas sampai bawah, mentok, pindah Twitter, atau sambil scroll lagi YouTube, nggak habis-habis. Semalam pasti habis waktunya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hukum asalnya mubah, tetapi kalau sudah kebanyakan maka nggak boleh lagi. Nah, masalah game, apalagi game zaman sekarang, Mas, itu kan banyak kemungkarannya. Bahkan ada game di mana di situ ada aktor yang ada di game itu dia harus melakukan penyembahan kepada berhala misalnya. Itu sempat ramai kemarin. Nah, intinya apa? Dadu, game online dan lain sebagainya adalah sesuatu yang melalaikan. Kita hidup di dunia hanya sebentar.
kita ibaratnya sebagaimana kuda yang berpacu di tengah suatu medan pacuan. Kita berpacu dengan waktu. Kita berpacu dengan batas garis finish kita yang nggak pernah kita tahu. Kita kapan meninggal dunia nggak tahu. Bisa jadi kita meninggal dunia pas lagi main catur, sekak, tahu jantung kaget gitu kan? Langsung kaget gitu. Jantungnya kumat. Atau jantungnya kumat. Karena hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menentukan kebiasaan kita. Apa yang jadi kebiasaan kita akan menentukan karakter kita. Apa yang sudah menjadi karakter kita akan menentukan bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Kalau kita sehari-hari mainnya catur atau mati ketika skak gitu, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau kebiasaan kita membaca Al-Quran, kemudian pas kita baca Quran, kemudian Allah cabut nyawa kita, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Insyaallah husnul khotimah. Baik. Kalau kebiasaan kita bikin podcast dakwah gitu, pas lagi podcast tahu-tahu dipanggil sama Allah, Mas bangun Mas, loh kok nggak ada lagi gitu, kira-kira su'ul khotimah atau husnul khotimah? Insyaallah. Maka dari itu jangan coba-coba masukkan kebiasaan buruk dalam hidup kita, karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Teruslah menebar kebaikan, teruslah beramal baik, karena kita akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita adalah akhir yang baik. Amin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan nih, Oke, siap. Masalah catur. Baik. Mungkin ya Afwan ya, ya. Mungkin ada orang yang berpikiran, loh pemerintah aja memperbolehkan gitu loh untuk kita sampai ada turnamen ya, di PON, Pekan Olahraga Nasional, Olimpiade, sampai ada julukan GM, Grandmaster gitu ya. Artinya legal kan, ya? Iya, pemerintah kan memperbolehkan. Sedangkan kita sebagai umat muslim, pertama kita harus patuh pada Al-Quran, hadis Rasulullah, dan para ulil amri. Baik. Nah ini gimana Ustaz? Kira-kira kita sebagai umat muslim misalnya seperti itu, bagaimana dengan ini? Baik. Kita memang punya kewajiban mentaati pemerintah kita. Sebagaimana firman Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada sebuah pesan yang Allah siratkan dalam ayat ini. Ketika Allah perintahkan kita mentaati Allah dan Rasulnya, disambung dengan fi'il, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, tetapi ketika ulil amri, wa ulil amri minkum. Artinya apa? Sebuah pesan yang sangat dalam. Kita harus mentaati ulil amri, tetapi pada perkara yang dimana perkara itu tidak melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sama juga pemerintah memperbolehkan jual beli miras pada gerai-gerai tertentu. Misal, apakah kita akan mengatakan itu halal kok pemerintah sudah halalkan? Tidak bisa seperti itu. Maka dari itu apa yang dihalalkan oleh pemerintah belum tentu halal menurut pandangan syariat Islam. Tapi segala sesuatu yang diperintahkan oleh ulil amri kita, pemerintah kita, selama tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi diri kita untuk mentaatinya. Contoh, pemerintah bikin lampu merah gitu ya. Itu kan buat kebaikan kita, tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita punya kewajiban untuk kalau lampu merah itu berhenti. Betul. Karena ini bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau pemerintah memerintahkan kita pada perkara-perkara yang menerjang perintah Allah dan Rasulnya, menyuruh kita untuk wajib bagi kita untuk pinjam uang ke bank misalnya, padahal ada riba misalnya, maka kita tidak boleh untuk mentaati itu. Jadi insya Allah itu yang harus kita perhatikan dengan baik, Mas. Semoga Allah mencerahkan kita semua, segenap anak bangsa, agar anak bangsa Indonesia ini semakin cerdas, semakin pintar, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya, tidak terbuai dengan sesuatu yang melalaikan. Kemarin sibuk dengan Ustadz Gondrong, sekarang sibuk dengan Dewa Kipas, entah apa yang akan hadir. Apa lagi gitu. Entah apa lagi. Baik ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Semoga sehat selalu.